Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten Hasbi Sidik menggelar reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 di rumahnya yang berada di lingkungan Penauan, Kelurahan Kubang Sari, Kecamatan Ciwan dan Kota Cilegon, Selasa 22 Oktober 2024. Reses perdana sebagai wakil rakyat periode 2024-2029 ini dihadiri ratusan simpatisan Hasbi Sidik di daerah pemilihan Kota Cilegon. Reses turun dihadiri anggota DPRD Kota Cilegon dari fraksi Gerindra seperti Ahmad Aflahul Aziz, Fatur Rohmi, Fauzi Desviandi, dan Hamdi. Dalam sambutannya, Hasbi Sidik menjelaskan kepada simpatisannya tentang kegiatan reses yang menjadi tugas dari setiap anggota DPRD. Menurut Hasbi, reses adalah agenda rutin anggota DPRD untuk turun menemui masyarakat dan menyerap aspirasi dan usulan pembangunan dari masyarakat di daerah pemilihannya. Saya sengaja mengundang 8 kecamatan ini. Saya informasikan, alhamdulillah, berkat doanya Bapak Ibu sekalian, saya terpilih di Provinsi Banten, sekarang berada di Komisi 5. Komisi 5 ini untuk kampanye, Komisi 5 ini ya. Komisi 5 itu kalau di Cilegon sama dengan Komisi 2, bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, rumah sakit, terus pokoknya mau urusan air mata lah pokoknya ya, segi-segi begitu ya. Iya kan? Komisi air mata tempat? Ya, betul. Kalau Adit itu komisi mata air. Ya. Jadi saya pada hari ini memberitahukan setelah dilantik pada tanggal 2 September yang kemarin, maka dari mulai tanggal 16, 17 sampai tadi tanggal 25 melakukan reses. Maka pada sore hari ini tidak akan saya banyak yang saya omong, kecuali memang saya ingin mendengar dari seluruh masyarakat Kota Cilegon. Pertama, soal pendidikan, soal kesehatan, soal tenaga kerja, soal kesehatan rakyat. Lah, itulah pada sore hari ini saya akan menunggu masukan dan saran ataupun apapun namanya yang berkaitan dengan kewenangan provinsi. Awas ya, Bapak Ibu sekalian. Hari ini ada dua anggota dewan ini sama, punya tugas fungsi yang sama dan kewenangannya berbeda. Selanjutnya, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon periode 2019-2024 itu membuka sesi tanya-jawab dan memberikan kesempatan kepada konstituennya untuk menyampaikan aspirasinya. Sejumlah warga yang datang antusias menyampaikan aspirasinya untuk program pembangunan dari pemerintah Provinsi Banten. Salah satunya disampaikan Sanuri, warga Kecamatan Grogol. Dalam kesempatan itu, Sanuri menyampaikan permintaan warga Kecamatan Grogol yang menginginkan pembangunan sekolah baru, khususnya sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari Dapil 4 Kecamatan Grogol. Nama saya Sanuri. Saya cuma ingin mengusulkan di Kecamatan Grogol ini tidak ada SMK negeri, yang ada MAN negeri atau madrasah aliyah negeri. Karena selama ini yang lulusan dari SMK, SMP negeri, terus MTS mau masuk ke SMK itu terhalang sama zonasi. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Bapak Haji Hasbi bisa mengusulkan diadakannya atau diubahkan sarana pendidikan SMK negeri di Kecamatan Grogol. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Warga Kota Cilegon lainnya, Tuti Yulianingsih, meminta adanya kenaikan insentif bagi guru sekolah menengah atas yang mengajar di sekolah swasta. Selain meminta kenaikan insentif, Tuti juga berharap pencairan insentif guru swasta dapat tepat waktu.
Sebab menurut Tuti, selama ini pencairan insentif bagi guru swasta tingkat SMA sering terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan Provinsi, Bapak Dewan Kota Cilegon, dan Bapak Ibu semua. Izinkan kami Pak, perkenalkan nama saya Tuti Yulianingsih, saya dari Dapil Citangkil ya Pak ya. Kebetulan saya juga di sini, alhamdulillah Pak, Bapak menjabat jadi Komisi 5, dan ini ada salam untuk dari teman-teman Pak, dari sama kepala sekolah swasta. Kebetulan saya juga dipercaya sama yayasan untuk menjadi kepala sekolah. Banyak sekali Pak yang saya sampaikan Pak, juga titipan dari teman-teman. Pengennya mah diundang Pak Haji, teman-teman kepala sekolah. Ya, mudah-mudahan suatu saat gitu. Yang pertama Pak, keluhan dari kami, karena kebetulan Bapak di Komisi Pendidikan, kami juga SMA itu di bawah naungan provinsi Pak. Masalah yang pertama adalah tentang insentif Pak. Kami di SMA ini pengennya yang sekolah swasta ini naik Pak insentifnya. Masa di Kota Cilegon aja besar, di provinsi malah kecil Pak gitu ya. Dan itu kemarin malah macet Pak. Yang biasanya keluarnya 3 bulan, kemarin 2 bulan, dan sampai sekarang belum Pak, udah hampir 4 bulan. Dan itu udah nominalnya kecil, kalah sama Cilegon gitu kan saya. Pengennya sih ya guru-guru di provinsi ini sudah sejahtera ya, kemudian ketawa Pak gitu kan. Pengennya sih jauh lebih dari kota, masa provinsi lebih rendah dari kota gitu kan. Itu Pak yang pertama. Yang kedua Pak, kami di sekolah swasta juga pengen bosnya itu naik Pak. Masa persiswa cuma 250 Pak, kayaknya kecil banget. Dan itu juga prosesnya ribet gitu Pak. Pengen kami sih bos ini nambah gitu kan. Mudah-mudahan sih terrealisasi. Kemudian juga yang ketiga Pak, tentang PPDB Pak. Mudah-mudahan sih PPDB ini tidak ada penyimpangan lagi, karena kami bagi sekolah swasta ini kadang kasihan Pak, gitu. Udah sisa-sisa, udah masuk diambilin lagi gitu tuh Pak. Mudah-mudahan sih nanti ditindaklanjuti sama Bapak gitu. Terima kasih. Dan juga kalau Pak terakhir Pak, bantuan swasta Pak gitu. Mudah-mudahan sih tambah banyak, bukan hanya di negeri saja, swasta juga kan sama sekolah Pak gitu. Menanggapi hal itu, Hasbi Sidik yang merupakan politisi Partai Gerindra ini mengaku akan menyampaikan aspirasi warga ke pemerintah Provinsi Banten. Hasbi mengaku sependapat dengan apa yang disampaikan Sanuri, bahwa pendirian SMK baru di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon sangat diperlukan. Mengingat di kecamatan tersebut saat ini belum ada SMK negeri maupun SMA negeri yang berdiri. Apalagi di Kecamatan Grogol terdapat banyak industri yang mana memungkinkan untuk membantu mengurangi pengangguran dengan sistem link and match dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan industri di Kecamatan Grogol. Selain itu, Hasbi juga menyampaikan akan mendorong permintaan kenaikan insentif bagi guru SMA swasta. Hasbi berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang memang menjadi mitra kerja Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Soalnya rambutnya panjang, badannya pendek saya. Takut saya kurogro nantinya. Baik, ini pertanyaan juga yang bagus. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi ini pertanyaan yang menjadi kewenangan provinsi. Memang kalau saya lihat, ini saya salah kan nih, tolong dikoreksi. Di Ciwandan itu ada SMA Negeri 5. Gitu kan? Citangkil ada SMKN 2, begitu ya? Cilegon ada SMA Negeri 1 Cilegon. Cibeber ada SMK 1, begitu ya? Naik tuh Jombang, anak tuh Jombang kok? Ada nggak? SMK 3 ya? Oh ya, SMK 3 pariwisata. SMK 3 Jombang. Purwakartanya? Oh, ada Purwakarta SMA 2. SMA 2, SMK 3, sorry. Jadi SMK 2 itu kan, SMK 3 itu ada di Kecamatan Purwakarta kan? Jombang itu ya. Termasuk SMA 2 kan begitu. Pulau Merak ada SMA 4. Ari Grogol ada nggak? Pantas satu tahun itu. Bisa saja kamu Sanuri. Saya kira pertanyaannya itu betul.
Aku pengennya SMK, SMA, SMK, terus kalau masalah. Tolong dicatat sos. Grogol sediakan aja nanti lahan bengkoknya. Iya kan? Lahan pemerintah maksudnya. Kalau lahan pemerintahnya, jadi ada pedewannya nih, Pak Patromi, Pak Jombang, Pak Handi, ya. Nanti kita akan usulkan ke pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan aspirasi masyarakat Kecamatan Grogol, perlu adanya SMK. Wajar, karena di situ banyak industri dan begitu maksudnya ya. Untuk terjelasakan. Jadi maksudnya kenapa SMK itu artinya sesuai dengan link and match gitu ya, supaya bersentuhan langsung dengan dunia industri. Nah, pertanyaan luar biasa. Siapa sih nguruk kamu Sanuri? Ternyata pertanyaan lebih dewan ini. Masih ada dewan sih warnanya. Gak apa-apa, karena memang itu aspirasi yang benar. Baik teman-teman, sekarang mungkin sudah direkam oleh tim dari provinsi, jadi ini sudah tercatat. Saya akan sampaikan dan ini bahan yang akan saya bawa kertasnya untuk berbicara dengan dinas provinsi atau dinas pendidikan di tingkat provinsi, bahwa dari masukan dari Citangkil, dari Purwakarta, dari Grogol, satu, bagaimana pendidikan ini bisa maju, bagaimana masyarakat tinggal sekitar ini dengan ada pendidikan aja kayak pabrik baik gitu kan. Terus pabrik berarti manjingi 10 beruli gitu kan Sur? Cocok Sur, Anda bertanya itu. Saya kira pertanyaan itu bisa mewakili teman-teman sekali. Gue saya diwakili takkan semua baik ya. Baik, makasih. Yang selanjutnya saya kira Bu Tuti tadi soal misalnya ya insentif maaf aja Bapak picis kan dan memang harus dihargai. Salah satu guru itu sebutnya pahlawan tanda jasa. Pokoknya pinter uang makanya kan kalau ada orang tua yang macam-macam surat sendiri dia suruh data sendiri gitu, data sendiri aja nyawati guru ya kan. Insentif menjadi catatan, terus ya naik, harus naik, jangan turun gitu ya, jangan turun dong ya, jangan turun, harus naik. Nanti saya ngomong dengan dinas kepala dinas pendidikannya. Soal tadi pelakuan SMA, kadang-kadang memang wis manjing swasta barang SMA ini kurang dicukupi begitu ya. You know dicukupi? Dicukupi itu bahasanya orang Tegawangi. Orang penawannya itu diambil, gitu ya. Nanti kita berkoordinasikan lagi. Ini semua masukan yang baik. Tolong nanti Bu Susi, tolong saya dicatat besar-besar. Dalam rapat komisi akan saya sampaikan masukan-masukan dari warga masyarakat Kota Cilegon, khususnya bidang pendidikan. Soal tadi insentif, soal yang tadi apa namanya perlakuan misalnya sekolah-sekolah negeri, apa lagi tadi? Soal bos itu satu paket ya dengan kegiatan-kegiatan soal pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Bantuan Pak? Bantuan saya kira nanti baik ini ya, karena bantuan itu memang ada yang hibah begitu kan, ada yang memang program pendidikan langsung, tapi yang sifatnya hibah itu kan biasanya diajukan setelah 1 tahun sebelumnya supaya nanti pemerintah bisa menganggarkan. Nggak boleh yang namanya bantuan berbentuk apa namanya hibah itu ujuk-ujuk nggak boleh. Jadi lamun pengen tahun 2026 bantuannya semuanya belajar nggak apa-apa. Mau di Cilegon ini ada dewan-dewannya saya undang, itu misalnya ada keperluan ajukan, itu boleh dapat hibah dari pemerintah, syaratnya 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau pengen dapat bantuan dari pemerintah baik provinsi maupun Kota Cilegon, ini diajukan nih pada 2025 ya, karena nggak bisa diujuk di tengah-tengah. Ini Dewan sedang membahas perubahan anggaran, mau membahas program 2025, itu boleh diajukan dari bulan Januari atau Desember 2024 akhir, itu bisa diajukan. Makasih Bu Tuti, nanti saya sampaikan semuanya. Saya kira itu jawabannya. Kalau tidak puas
jangan dipuas-puasin ya. Nanti udah ketemu lagi begitu tuh. Kalau puas nggak ketemu lagi, saya tinggal pergi ke musuh. Udah puas